Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bisa minta dibantu. Suara terdengar jelas ya? Sinyalnya aman, Mas Hasnan atau siapapun. Atina, sinyalnya bagus ya? Terdengar jelas suara saya? Oke, sip. Eh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari kelima bulan Ramadan, insya Allah kita kembali lanjut membaca hadis Arba'in Nawawiyah. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita meluruskan niat. Dan di antara yang menjadi target kita membaca Arba'in Nawawiyah bukan semata mengerti syarahnya, tetapi juga mendapatkan feel gitu ketika bahwa ilmu yang selama ini dekat dengan kita, mungkin ilmu hadis, Al-Quran, fikih, dan lain sebagainya itu bisa dilihat atau bisa dikaji dari perspektif Baitul Maqdis. Bahkan ini relate ya dengan kurikulum Mendikbud apa dari pendidikan dasar eh, kita Pak dari Muhammadiyah beliau, siapa nama beliau, kok jadi lupa saya, Pak Menteri kita yang ya, gagasan deep learning gitu ya. Jadi belajar bukan hanya di permukaan tapi menyelam ke dasarnya supaya dapat hikmah-hikmah dan supaya dapat eh, pemaknaan yang lebih dalam. Nah, di antara cara untuk dapat itu ya dengan menyelami ilmu itu, terutama di kajian-kajian keislaman dan mengaitkannya dengan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan saya Ramadan nanti sudah mengikuti Arba'in Nawawiyah dari sudut pandang Baitul Maqdis, semua bisa mengaplikasikannya ya di spesialisasinya masing-masing di segala bidang yang sedang dikerjakan, bisa mulai memikirkan atau memberikan perspektif Baitul Maqdis di dalam aktivitasnya. Hari ini temanya adalah ini waktu mengerjakan tema ini ya, saya mengait jadi judul, setiap judul yang ada di dalam layar itu adalah kombinasi antara atau kombinasi dari dua hadis yang dikaji setiap pekan. Jadi tidak mudah ya memikirkan apa ya, mengkaitkan hadis, nanti hadis hari ini dari 9 dan 10, dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dikaitkan dengan pertama, mengaitkannya, menghubungkan dua hadis itu, kemudian dua hadis itu dihubungkan dengan Baitul Maqdis. Jadi proses berpikirnya seperti itu ya. Hadis eh, Dua hadisnya dihubungkan, disambungkan, kemudian keduanya disatukan untuk memberikan perspektif Baitul Maqdis atau memberikan perspektif Baitul Maqdis dalam menjelaskan kedua hadis tersebut. Nah, temanya adalah stick to the plan and make zero mistake ya. Dan itu diambil dari hadis 9 dan juga hadis 10 yang sama-sama akan kita baca. Ini mohon maaf ya, karena kalau ada suara bising saut menyahut kanan kiri, karena ini sedang silaturahmi ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu, dan ini sedang ada di kafenya di Janisari Cafe, di persis sebelahnya itu adalah jalur
Magelang ya, Boyolali. Oke, baik. Stick to the point atau fokus kepada rencana dan minimalisir kesalahan itu diambil persis dari hadis 9 dan juga 10. Hadis fokus kepada rencana itu diambil dari hadis 9 dan minimalisir kekurangan itu dari hadis 10. Nah, ini sama-sama kita cari relevansinya ya. Sekarang kita buka hadisnya, hadis ke 9 dan juga hadis ke 10. Muncul ya di layar ininya, slide-nya. Kemudian sekarang lalu besar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Nah, ini saya ulang-ulang terus ya, memulai dengan qala al-musannifu karena ini bagian dari adab membaca kitab. Jadi tidak langsung dibaca hadisnya, tapi dimulai dengan bahwa yang menulis buku ini adalah Imam An-Nawawi. Jadi tidak langsung ada unggah-ungguhnya. Jadi unggah-ungguh bukan hanya dalam hal bertamu, tapi dalam hal menulis ilmu juga ada unggah-ungguhnya ya. Yaitu dengan membaca qala al-musannifu. Qala al-musannifu rahimahullah al-haditsu at-tasi'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah hadis yang ke-9. Terjemahan judulnya adalah kerjakanlah perintah yang kamu mampu. Kita baca redaksi hadisnya dalam bahasa Arab. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelesaian terhadap para nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 7288 dan Imam Muslim di hadis nomor 1337. Balik ke tema nomor satu, yaitu adalah fokus kepada rencana. Setiap kita pasti punya rencana. Dan kalau dipukul rata atau jadi rencana setiap muslim adalah kita ingin masuk surga tanpa hisap ya. Saya yakin yang ada di sini ya semua mendambakan dan memimpikan itu, merencanakan supaya kehidupan dunianya adalah menghantarkannya kepada surga gitu. Nah, mungkin eh, masing-masing ada yang rencana masuk pintu surga royan, ada yang berencana masuk pintu surga lewat zikir, ada yang berencana lewat pintu amal soleh lain, ada yang berencana lewat infak, ada yang berencana lewat lewat jalur politik, ada yang berencana lewat jalur militer dan lain sebagainya, dan sebagainya. Semua punya rencana dan itu menjadi dasar kita berencana pasti ujungnya adalah rencana untuk bisa masuk surga sekeluarga tanpa hisap dan bisa bereuni dengan keluarga di surganya nanti. Nah, kalau kita letakkan itu ke dalam framework atau perspektif hadis ke-9, maka framework untuk bisa mencapai itu, rencana untuk masuk surga tanpa hisap itu berdasarkan hadis ini ya, sederhana gitu. Yang pertama adalah meninggalkan, menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang dan mengerjakan apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Ya. Terdengar sederhana dan memang Islam itu dibuat sederhana ya, nggak dibuat rumit. Ini beberapa waktu lalu sempat lihat postingan ya, penelitian soal bagaimana kerja otak itu kalau diberi banyak pilihan ya malah bingung gitu. Tapi ketika diberi dua pilihan saja lebih mudah untuk memilih.
ya kan, mengerjakan meninggalkan larangan dan mengerjakan yang perintah kan sederhana. Kemudian bahkan untuk anak-anak yang belum balik pun langsung paham gitu apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan sederhana. Jadi tidak jelimet dan tidak rumit cara berpikirnya. Tapi memang bertahap ya, nanti di usia sebelum balik nanti udah makin dewasa makin dalam lagi. Bukan hanya jadi larangan dan perintahnya makin deep, bukan hanya yang dilarang yang haram tapi sudah meninggalkan yang makruh, sudah meninggalkan hal yang sia-sia, sudah meninggalkan hal-hal yang mubah, tapi kalau dikerjakan akan mengantarkan dia mungkin lalai mengerjakan kewajiban. Misalkan meninggalkan begadang. Jadi kenapa kan meninggalkan begadang? Bukan tidak boleh ya, mungkin boleh-boleh saja gitu, karena sifatnya umum gitu. Tetapi dia membaca gitu dari pola kehidupannya, kalau diterus-teruskan itu begadang, maka subuhnya mungkin tidak lewat, tapi ngantuk saat mendengarkan imam membacakan Al-Quran. Jadi bertahap gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan pertanyaannya sekarang adalah kalau kita gunakan sudut pandang ini untuk membaca atau kita ganti ya rencananya itu kita tambahkan dalam rencana itu rencana masuk surga lewat tanpa hisap melalui jalur ikhtiar memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Dengan menggunakan framework ini, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kaitannya dengan Baitul Maqdis dan apa yang Rasulullah SAW larang kaitannya dengan Baitul Maqdis. Nah, tentu banyak ya variabelnya dan banyak apa yang diperintahkan dan banyak apa yang dilarang. Tapi untuk pagi hari ini saya izin menyederhanakan jadi 2 poin saja gitu, untuk hadis yang ke-9. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan? Jawabannya sederhana dan simpel. Apa yang Rasulullah perintahkan adalah merdekakan. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Dan dari mana? Di hadis Rasulullah SAW tidak ada perintah untuk memerdekakan. Tetapi di antara hikmah dari hadis ini disebutkan di dalam syarah oleh Imam Ali ibn Dawud bin Al-Attar Asy-Syafi'i, murid langsungnya Imam An-Nawawi. Beliau menyimpulkan di sini bahwa di antara yang bisa dipetik dari hadis ke-9 adalah bahwa hadis ini menjadi dalil untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dan tanpa ada dalilnya. Misalkan eh, perintah untuk menyempurnakan wudhu gitu. Tidak ada dalil, ada dalil spesifik tapi tidak mengarah kepada kewajiban atau menyempurnakan sholat gitu. Atau hal-hal yang berkaitan dengan menyempurnakan dan eh, effort lebih untuk mengerjakan amal soleh itu dalilnya bisa diambil dari hadis ini. Ya, hadis ini yang terutama di bagian wa ma'amartum bihi fa'tum mastata'tum, di antara yang disimpulkan oleh beliau adalah ini dalil untuk mengerjakan apa 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 saja yang tidak disebutkan secara tersurat ya. Misalkan dikerjakanlah atau sempurnakanlah. Nah, di antara yang bisa dipetik dari sini adalah tidak ada memang redaksi yang secara khusus bilang merdekakanlah Baitul Maqdis. Tapi dari cara Rasulullah SAW memperlakukan Baitul Maqdis, memuliakan Baitul Maqdis dari mulai bahkan sebelum beliau lahir ya, ketika beliau menjelang lahirnya itu Ibunda Aminah melihat cahaya itu dari Mekah kemudian menyebar sampai ke kastil-kastilnya Syam gitu. Ini kan isyarat bahwa risalah dakwahnya akan sampai ke Baitul Maqdis. Nah, kalau risalah dakwah sampai Baitul Maqdis, ya tidak ada cara lain selain memerdekakan di waktu itu. Nah, eh, rencana untuk memerdekakan Baitul Maqdis dan dalilnya perintahnya adalah berdasarkan hadis ini, hadis ke-9, memang tidak disebutkan secara sorry, secara tersurat untuk dibebaskan, dimerdekakan, tetapi dari cara Rasulullah SAW memuliakan itu bisa kita menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW secara tidak langsung berkata kepada sahabat, lanjutkan pembebasan Baitul Maqdis. Itu yang dilakukan oleh
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menyempurnakan perintah Rasulullah SAW yang tidak tertulis itu, tidak tersurat itu, tetapi para sahabat memahami dengan baik bahwa Rasulullah SAW ingin untuk membebaskan Baitul Maqdis dan membebaskan Syam secara sempurna. Kemudian yang kedua, apa yang Rasulullah SAW larang kaitannya dengan Baitul Maqdis? Salah satu yang penting dan ini cukup krusial ya, karena ini sudah mendarah daging, bahkan sudah tanpa sadar di alam bawah sadar kita, perlahan demi perlahan kita itu sudah seperti mereka gitu, mengikuti jejak hidupnya, mengikuti gaya hidupnya, mengikuti jalan hidupnya, yaitu adalah larangan untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Terutama kita hidup di akhir zaman, dan kata Rasulullah SAW, kelak nanti akan tiba masa kalian akan mengikuti pola hidupnya, gaya hidupnya, jalan hidupnya orang-orang sebelum kalian. Kata para sahabat, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kemudian beliau menjawab, Yahudi dan Nasrani gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini saja sudah bisa kita, itu pelan, dan itu larangannya satu ya, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam prakteknya sangat kompleks dan sangat banyak hal yang perlu kita, apa ya, kita bikin pointers kali, pointers apa-apa saja yang menjadi karakternya orang Yahudi dan tidak boleh menjadi karakter kita sebagai umat Islam. Dan di antara disebutkan di sini di hadis ke-9, karena sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian banyak pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Jadi ketika nabi mereka memerintahkan sesuatu, mereka banyak nanya, dan pertanyaan itulah kemudian yang membuat mereka repot sendiri gitu ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi secara general, karena mereka banyak nanya mau yang warna apa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya, membuat mereka justru repot sendiri itu. Padahal perintahnya jelas, sudah kerjakan saja, sembelih sapi, dan sapi mana saja boleh dikerjakan. Nah, itu diantara apa yang Rasulullah SAW larang. Dan kalau kita lebih dalam lagi, misalkan di dunia pendidikan ya, pendidikan itu balik ke prinsip tadi pertama, bahwa yang di Islam itu sederhana ya. Misalkan di surat Al-Fatihah saja gitu, kan di ayat ke 6 dan 7, Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lagi-lagi berbicara tentang akhlak atau perilakunya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Dan sebenarnya khazanah Islam sudah sangat lengkap ya, dari para sahabat itu mencontohkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan kita ingin lihat bagaimana mempraktekannya dan kaitannya dengan bagaimana menyelisihi orang-orang Yahudi dan menilai orang Yahudi, itu dipraktekkan dengan sangat baik oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Dan diantaranya itu adalah yang pernah ceritakan juga tentang perang Badar gitu, di mana perang Badar itu kondisinya itu sama mirip dengan di surat Al-Baqarah juz 2 akhir ya, ayat berapa gitu kalau tidak salah, ingat 200, nanti bisa dicek ya, surat Al-Baqarah juz 2, cerita tentang Tolut, Jalut, dan juga Nabi Daud. Menurut beberapa ulama tafsir, jumlah yang ikut di dalam perang itu, jumlahnya tadinya itu adalah sekian ribu gitu. Tetapi yang berhasil melewati ujian sungai itu hanya sekitar menyisakan sekitar 313, yang jumlahnya itu mirip dengan pasukan Badar gitu. Dan kalau lihat di konteks ayat itu, bagaimana mereka di awal-awal ayat itu ya dibuka dengan se sesumbar mereka bilang ingin disyariatkannya perang gitu. Kami pengen perang nih, kami pengen melawan musuh nih, kami sudah dalam keadaan tertindas, kami dalam keadaan lemah, kami pengen perang gitu. Bukankah itu yang terjadi di dalam pikiran para sahabat, dan bukan itu yang bergejolak di
di para sahabat ketika di fase Mekah. Begitu banyak redaksi yang menyebutkan bahwa para sahabat itu ya ingin segera untuk berperang melawan kafir Quraisy secara di medan tempur gitu. Tetapi Rasulullah SAW menahan, dan bukan hanya Rasulullah SAW, itu bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan Allah dan juga Rasulullah kepada para sahabat untuk bersabar dan menunggu sampai kemudian turunlah perintah untuk jihad. Dan jihad pertama di antara yang dikerjakan adalah perang Badar, itu menentukan gitu. Jumlah 313. Dan ketika kalau di Al-Baqarah itu pelakuannya Bani Israil adalah tidak sesuai antara apa yang mereka ucapkan sesumbar itu dengan apa yang terjadi kemudian. Ketika mereka bilang, kami tidak mungkin lari dari medan perang, orang kami tertindas, tentu kami akan melawan. Tetapi pada kenyataannya ketika perintah itu turun, kalau 1.000 berarti berapa persen itu yang gugur dalam menjalankan perintahnya. Sementara para sahabat itu 100% bisa dibilang di zaman itu setuju dan taat kepada Rasulullah SAW untuk berangkat perang Badar. Nah, itu diantara apa yang para sahabat kerjakan dan mengamalkan menyelisih orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu yang dimaksud adalah Bani Israel yang kisah-kisahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi diantara yang bisa dikerjakan adalah coba mulai ketika membaca Al-Quran, lihat itu. Ketika ada kisah tentang Bani Israel, coba cek. Ini kira-kira karakter apa yang tercela, kemudian lihat sirohnya, bagaimana bagaimana para sahabat menjadi antitesis dari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ketika itu, yang selalu menyelisihi menyelisihi nabi-nabinya. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini hadis yang ke, dan bukankah hari ini juga kita sama ya? Ketika kita tanya kepada pemuda-pemuda kita, santri-santri kita yang usianya masih usia remaja gitu, pasti di yang hadir di alam pikiran mereka tentu, soal gimana? Saya pengen berangkat ke Gaza, saya pengen perang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau ketika ditanya, kalian mau nggak, siap nggak berangkat ke Gaza? Pasti semua menjawab siap. Tetapi ketika ditanya lebih detail, lebih jauh, kalian bisa pegang apa gitu? Kalian bisa berani nggak berhadapan dengan tank-tanknya Israel? Tentu mulai mikir ulang. Tapi poinnya adalah kondisinya sama gitu, mirip. Ketika di awal-awal gejolak itu ada dan hasrat itu ada, keinginan itu ada untuk berada di garis depan, tetapi lihat bagaimana cara Allah dan juga caranya Rasulullah SAW mendidik para sahabat merawat itu, merawat ruhul jihadnya, merawat keinginan kuatnya untuk menegakkan dinul Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dipupuk sedemikian rupa, mungkin kalau diledakkan gitu ya, semangat itu bisa mengalahkan Mekah ketika itu. Tapi Rasulullah SAW tidak terburu-buru dan mengikuti sunnatullah, dibuat perlahan gitu. Dari Mekah barulah kemudian ketika tiba di Madinah, ketika perintah itu muncul, datang, tidak ada satupun dari para sahabat yang memilih mundur dari jalur yang sudah Rasulullah SAW tetapkan gitu. Mentaati Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Dan terakhir di hadis yang ke-9, di antara plannya itu adalah apa sih plan, kalau ngikutin Rasulullah SAW bebasin Baitul Maqdis, di antara yang penting itu adalah persiapan ilmu. Dan ini selalu diulang-ulang ya oleh pemateri-pemateri di ISA, bahwa kita itu saat ini sedang ribat, sedang berjaga-jaga di pos keilmuan gitu. Dan keilmuan ini sifatnya bertahan lebih, bukan bertahan lebih lama, selalu ada di setiap fase. Di fase memulai dia harus ada dasar ilmunya, di fase berkembang dia ada harus ada ilmunya yang di-upgrade. Nanti di fase sudah konfrontasi di garis depan ya, ilmu selalu menjadi yang ada di setiap fase-fase itu. Dan kalau seandainya kita stick to the plan ini ya, mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan gitu ya, dan dengan terus mengupgrade ya,
apa apa yang diperintahkan kemudian di list gitu, list apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan sunnahkan dikerjakan satu demi satu dan itu dikerjakan secara istiqomah diseriusi, ya bukan tidak mungkin kita bisa mengulang sejarah dan pasti bisa mengulang sejarah uh, pembebasan pertama. Itu adalah terjadi dalam kurun waktu yang lebih singkat. Kemudian juga kita bisa mengulang apa yang terjadi di dalam proses pembebasan Baitul Maqdis yang kedua. Jadi selama dan untuk mengerjakan itu dasarnya adalah hadis-hadis sebelumnya al-iman gitu. Kalau kita tidak percaya kepada rencananya Rasulullah SAW, kita tidak percaya dengan apa yang Rasulullah SAW kerjakan, ya menjadi hal yang sia-sia gitu. Karena dan soal iman ini tadi ada sisi yang perlu tinggalkan juga yaitu adalah mempertanyakan gitu ya. Terutama kita hidup di era di mana saat ini sedang dipimpin oleh penguasanya itu adalah orang-orang yang udah Nasrani, terutama di dunia akademik ya, eh, yang dasarnya itu adalah mempertanyakan, ya, dasarnya itu adalah ragu, dan ini kontras sekali dengan Islam yang dasarnya itu adalah iman gitu. Jadi orang Islam itu meneliti itu based on iman gitu. Ketika disebutkan bahwa Baitul Maqdis dibebaskan lewat jalur ilmu, lewat jalur-jalur yang sudah Rasulullah SAW praktekkan di zaman itu, maka sebagai Muslim mengimani bahwa itu sebuah kebenaran dan kita memikirkan ulang tuh bagaimana mengaplikasikannya di era kontemporer sekarang. Itu jadi dua hal yang ini ya saling berkaitan. Memahami konteks zaman itu penting gitu ya, konteks sosial, politik, dan lain ekonomi dan lain sebagainya secara komprehensif. Kemudian itu dijembatani. Hari ini konteksnya apa, kemudian dari dua itu dikompar, barulah kemudian lahir rencana-rencana baru yang dasarnya itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi dasarnya bukan ragu lagi, tapi sudah sebuah kepercayaan dan sebuah keyakinan bahwa rencana yang Rasulullah SAW dulu kerjakan dan itu kalau di compare ya rencana yang dikerjakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kalau kita bandingkan dengan Salahuddin Ayyubi itu tidak jauh berbeda. Kalau di masa Rasulullah SAW tokoh ilmuwan atau ulama itu bahkan lengkap ya, itu adalah Rasulullah SAW yang tarbiyah mendidik yang melahirkan generasi para sahabat. Sementara di eranya Salahuddin Ayyubi itu representasinya adalah diwakili oleh para ulama yang ketika itu diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dan juga Imam uh, Abdul Qadir Al-Jilani, dua tokoh ulama yang beliau-beliau ini tidak melahirkan senjata ya, tidak bikin manjanik, tidak bikin break fire, tidak bikin anak panah, tapi yang dilahirkan adalah para ulama dan para umar, para pemimpin yang menjadi yang terdepan di pembebasan Baitul Maqdis. Itu sama, template-nya polanya sama. Nah, itu ya hadis yang ke-9. Sekarang hadis yang ke-10. Cukup panjang ya. Ya Allah. Hadis yang ke-10, hadis soal akhir, hadis yang ke-10. Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Kita baca redaksi bahasa Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tumen biasanya ada aidon. Ini kan dari Abu Hurairah juga ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin faqala ya a'udzu billahi minasyaitonir ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك di beberapa redaksi فأنا يستجاب له dulu kalau saya menghafalnya فأنا يستجاب له gitu ya, redaksinya nanti bisa di cross check ya, mungkin dibandingkan ya di, kan banyak yang sambil pegang hadis arba'in ya nanti cek apakah
di yang dipegang itu yustajabulahu atau lidzalik ya. Dan ingat saya dulu yustajabulah gitu ya, atau mungkin di redaksi hadis yang lain ya, mungkin Allah taala alam, mungkin perlu dicek lagi. Rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakainya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Muslim di nomor hadis 1115. Nah, ini dari hadis ini dipetiklah judul ya, uh, make zero mistakes. Jadi meminimalisir kesalahan. Dari mana itu dipetik? Dari hadis yang pertama ini ya, di redaksi awal-awal, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu kan yang baik kan berarti sesuatu yang minim kesalahannya dan bahkan bisa dibilang perfect ya. Ini perlu di ini ya, perlu di terutama ini nanti ada dua sisi ya. Satu sisi ekspektasi atau dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak menerima kecuali yang baik. Yang kedua adalah kemampuan kita di dalam mengerjakannya. Nanti di sini ada setan masuk tuh di situ. Nah, kita perlu juga memahami cara berpikirnya setan gitu. Jadi kalau orang beriman ketika membaca hadis ini, ketika tidak ada syak atau keraguan sedikit pun di dalam hatinya, tidak ada setan yang membisikinya, ketika membaca hadis ini dia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang menjadi beban gitu ya. Kan kalau yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, sedang dalam moodnya sedang tidak enak gitu ya, atau sedang dalam keadaan yang diuji Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca hadis ini mungkin perspektifnya adalah wah, kalau atau syubhatnya adalah kalau belum baik berarti sebaiknya tidak dikerjakan kan gitu. Padahal konteks dari hadis ini adalah ini sebenarnya motivasi gitu buat eh, kita seorang orang beriman untuk mengerjakan sesuatunya secara baik, secara ya kalau bahasa baik itu kan bahasa hadis dan juga bahasa Quran ya, thayyibun, sesuatu yang baik gitu. Tapi di dalam bahasa sehari-hari mungkin bisa dibilang eh, ini adalah mengajarkan kepada muslim untuk profesional gitu di eh, segala aspek di kehidupannya gitu. Jadi ketika di sedang mengerjakan apapun, dia profesional sebagai hamba Allah dan juga dia profesional sebagai bagian dari jaringan hamba-hamba Allah yang saling berinteraksi gitu. Nah, dari sini kalau kita kaitkan dengan Baitul Maqdis, maka lagi-lagi ya hadis arba'in itu adalah ini bahkan selalu diulang oleh oleh pensyarah ya di berbagai syarah, selalu memulai dengan kalimat hadza aslun azim. Ini adalah dasar yang besar dan dasar yang kokoh di dalam ajaran Islam. Selalu diulang-ulang di hampir setiap hadis itu, kalimat pembukanya selalu ini adalah basic dan ini adalah dasar yang perlu dikuasai oleh setiap muslim. Nah, kalau kita alihkan ini kepada konteksnya kita sebagai yang sedang memperjuangkan atau menyiapkan diri kita dan keluarga kita sebagai pembahas Baitul Maqdis, maka ketika melihat hadis ini tidak boleh ya, tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang membebani dan tidak boleh dipandang. Jadi gini,
Berarti di sini ada ini, ada idealitas dan juga realitasnya. Idealitasnya adalah Allah tidak menerima kecuali yang baik. Realitanya gitu, realitasnya itu adalah sebagian dari kita, termasuk yang sedang berbicara ini ya, dalam mengerjakan amal soleh, tentu banyak kurangnya ya kalau kita fokus ke situ ya, ke bagian yang kurangnya. Karena itulah perlu dilengkapi dengan hadis lain, misalkan kaitannya dengan ibadah sholat gitu. Ibadah sholat, ya ketika dalam mengerjakannya mungkin masih tidak on time, masih masbuk dan lain sebagainya bagi yang laki-laki ya, atau masih melewatkan waktu-waktu golden time-nya untuk sholat, tetapi di banyak hadis juga disebutkan bahwa diterima gitu ibadah itu, mungkin tetapi dengan level pahala yang relatif berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi eh, di sini menyebutkan memang tidak menerima kecuali yang baik, tetapi bagi standarnya Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu bukan hanya soal kesempurnaan pengerjaan dan fisiknya, tetapi innallaha yang la yang ila suwarikum innama yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu tidak melihat visual kalian, tetapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi ketika mengerjakan itu dengan penuh keikhlasan, meskipun banyak cacat dari sisi pelaksanaan, baik kanan maupun kiri, itu insya Allah standarnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah masuk dalam kategori standar yang baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan, dan ini ya, tentu saya yakin yang hadir di sini sudah langsung bisa membayangkan itu apa yang standar baik untuk dalam mengerjakan ikhtiar perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Maka dan di sini masing-masing banyak yang dikerjakan ya. Kalau ada yang mengerjakan di bidang media, ada yang mengerjakan di bidang ekonomi dan lain sebagainya, maka selama dikerjakan dengan penuh keikhlasan, selama dikerjakan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka insya Allah itu masuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala terima dan dalam kategori standar baiknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan bisa sedikit berbagi di sini insya Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jazakumullah khairan. Ini baru malah suaranya tidak terlalu terdengar ya. Mohon maaf, lagi di pinggir jalan soalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau hmm. Aduh, bonus bonus deh pagi ini ya. Biar tadabbur hadis plus tadabbur alam ya. Kelihatan tapi silau. Kelihatan ya. Gunung Merapi Merbabu. Kalau ada yang ditanyakan, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Insya Allah. Izin Ustaz, Oh ya boleh, Ustazah Nuratika, dipersilakan. terkaitan dengan hadis tadi, Ya, apakah ada hubungan dengan pembebasan Baitul Maqdis sama yang sekarang tuh kan banyak ribut tentang Sunni Syiah kayak gitu. Apa itu relate dengan hadis ke-10 atau bagaimana Ustaz? hmm. Thayyibun ya. Bentar. Nah, kaitannya dengan kata Thayyibun yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang baik, dan kita kaitkan dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis hari ini, dan ada isu ya antara Sunni dan juga Syiah. Begini, di masanya Rasulullah SAW
situasinya kan pernah saya sampaikan juga ya, kita kondisinya sama seperti konteks sejarahnya itu adalah sama seperti Rasulullah SAW. Kita mungkin lahir ya, lahir Baitul Maqdis sudah dalam keadaan terjajah, tetapi dinamikanya atau problem di lapangannya itu sama dengan di eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di masa Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita belajar dari sana ya, dan misalkan Salahuddin Al-Ayyubi nanti dia kan akan menjadi perdana menterinya pemerintahan Syiah itu setelah dipercaya. Nah, kalau kita baca itu eh, mungkin bahasa untuk membahasakan bagaimana Salahuddin memposisikan diri sebagai seorang Sunni, kemudian dia dihadapkan di tengah situasi, dia sebetulnya bukan kompromi ya, karena Salahuddin tidak pernah berkompromi dengan Sunni, tetapi memang situasinya kompleks dan sangat dinamis sekali dan tidak eh, ini balik ke ini levelnya berarti level siasa syariah, bukan kita tidak sedang berbicara urusan akidah clear ya antara Sunni dan Syiah, tapi kita sedang berbicara dalam level siasa syariah dan apa yang dikerjakan oleh Salahuddin di masa itu. Nah, kalau bisa kita simpulkan, Salahuddin itu terutama ini sangat bisa kita ini ya bisa kita terapkan untuk membaca apa yang dikerjakan yang dilakukan oleh para pejuang di garis depan. Terutama bahasa mungkin intensi kali ya, kata-kata yang mewakili. Jadi intensinya Salahuddin itu datang ke Mesir itu atas undangan, bukan undangan ya. Jadi ini konteks sejarahnya itu eh, karena ada dua daulah gede ya waktu itu, Daulah Abbasiyah dan juga Daulah Syiah Fatimiyah. Daulah Abbasiyah itu dalam keadaan lemah ketika itu, dan tapi di bawahnya ada banyak sultan-sultan, kesultanan-kesultanan, termasuk diantaranya adalah Sultan Saljuk, dan Sultan Saljuk nanti punya bawahan termasuk diantaranya Nuruddin Zaki dan terus sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sementara Daulah Syiah itu juga kondisinya tidak jauh berbeda ya, sedang dalam konflik internal juga banyak. Jadi sedang dalam konflik internal, perdana menterinya saling bunuh dan saling fitnah ketika itu. Dan salah satu perdana menteri yang dikudeta namanya Syawar. Syawar itulah kemudian datang kepada pasukan salib. Oh, jadi gini dulu. Ya, kita petakan ini dulu ya. Pertama ada pasukan salib, kemudian ada Sunni, kemudian ada Syiah ya kan gitu posisinya. Dan ketiga-tiganya untuk di level siasa syariah itu sangat fluktuatif sekali tuh. Kadang Sunni bekerja sama dengan pasukan salib dan miris gitu ya. Ada Sunni bukan bekerja sama ya. Kalau Salahuddin itu sebutnya kita tidak bisa menyebut Salahuddin bekerja sama dengan pasukan salib. Kenapa? Karena justru yang butuh waktu itu adalah pasukan Daulah Syiahnya, Fatimiyahnya datang kepada Nuruddin Zangki minta bantuan untuk masuk ke Mesir dan melakukan kudeta lagi, mengalahkan orang yang dulu mengalahkan namanya Dirgom. Dirgom ini adalah orang perdana menteri yang mengkudeta Syawar gitu. Jadi posisinya adalah Salahuddin dan yang diutus waktu itu Salahuddin lagi. Jadi Nuruddin Zaki mengutus Asaduddin Syirkuh dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi berangkat ke Mesir. Jadi kalau dilihat di situ dan dibandingkan dengan hari ini, posisinya bukan sedang bekerja sama, sedang dalam keadaan izah gitu ya, berwibawa. Kemudian ketika sampai di sana, jadi yang butuh itu orang Syiahnya, penguasa Syiahnya, kemudian minta bantuan kepada Salahuddin Ayyubi. Ketika tiba di Mesir dan pasukan Nuruddin, kemudian di sana ada Asaduddin Syirkuh, ada Salahuddin Ayyubi, ini adalah pasukan elit, gitu. Pasukan yang eh, apa ya high level barangkali ya, yang tidak ada di pasukannya Daulah Fatimiyah yang selevel dengan pasukannya Nuruddin Zangki yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Ayyubi. Nah, karena itulah dia melihat ini sebagai tarik ulur kepentingan dari situ tuh mulai.
satu, Daulah Fatimi tidak mau melepaskan Asadullah Sirko begitu saja, kemudian langsung balik ke Mesir, nggak dipertahankan di sana, kemudian sampai kemudian Asadullah Sirko dipercaya menjadi perdana menteri gitu, karena melihat kelakuan bawahannya. Jadi khalifahnya waktu itu tidak terlalu banyak berfungsi ya, dia fungsinya hanya sebagai eksekutif saja, tapi di apa, bukan eksekutif, hanya simbolik saja, tidak kalau di level apa pelaksanaan banyak dikerjakan oleh perdana menteri. Nah, perdana menteri selalu bermasalah itu dari gerbongnya, dari syawarnya, sektor dan sebagainya. Sementara ini ada nih dari Nuruddin Zangki, Asaduddin Syirko kompeten gitu, kemudian diangkat menjadi perdana menteri. Sebenarnya dimanfaatkan juga itu oleh oleh uh, Daulah Syiah Fatimiyah. Kenapa? Karena Daulah Syiah Fatimiyah waktu itu memang daulahnya adalah Daulah Syiah Fatimiyah yang bermarkas waktu itu di Mesir, tetapi di grassroots-nya di bawah, di sosialnya, itu sebagian besar adalah ahlu sunnah. Bahkan ulama-ulama di sana juga sunnah. Cuma dalam keadaan terhimpit tidak bisa melawan gitu. Dan yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi adalah diantaranya adalah melalui jalur pendidikan. Jadi itu bisa kita baca pergerakan Salahuddin tidak tepat ya, bisa dibilang kerjasama, tapi apa ya, eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur Salahuddin tiba-tiba ada di sana gitu. Karena Salahuddin ke Mesir itu bukan kemauan dia. Salahuddin itu tipe di waktu itu sudah statusnya mungkin PNS kali ya, pegawai negeri Syam gitu. Di bawahnya Nurdin Zangki. Dan Salahuddin menganggap perang itu bukan ranahnya dia gitu, tetapi Saduddin Sirko melihat hal lain. Nah, itu yang nanti kapan-kapan bisa diceritakan. Nah, eh, ketika saat menjadi perdana menteri, tentu Salahuddin tidak mungkin langsung membunuh dan lain sebagainya. Tentu itu bukan bagian dari akhlak Islam gitu ya. Salahuddin melalui jalur pendidikan, diantaranya adalah, nah ini juga ya, kita itu sering melihat di di level luar antara Sunni Syiah gitu, tetapi sering kita lupa bahwa di internal Sunni pun kita masih sering berantem gitu kan. Nah ini saya pernah membaca di salah satu buku yang bukan buku biografi ya, buku peran pendidikan, peran lembaga pendidikan di dalam memberantas Syiah Fatimiyah di Mesir yang dilakukan oleh Salahuddin. Nah, di antara yang saya baca itu ada seorang ulama, saya lupa namanya ya. Itu kalau sekarang mungkin bisa dibilang itu ulama ulama Salafi gitu. Sangat keras segala macam. Oleh Salahuddin dijadikan salah satu kepala sekolah madrasah Salahuddin. Jadi Salahuddin itu bagaimana mengatur di bawah di level masyarakat itu tidak, itu satu ini ya, satu menjadikan Syiah sebagai musuh bersama gitu. Jadi ulama Asy'ariyahnya diakomodir oleh beliau, diberikan tempat madrasah, dan ulama kalau dulu bukan, kalau sekarang kan yang dibenturkan kan Salafi dan mungkin NU atau dan Asy'ari dan lain sebagainya. Kalau dulu eh, representasinya adalah mazhab gitu ya. Ada mazhab Hanbali, kemudian ada mazhab Syafi'i. Jadi masing-masing diberikan madrasah dan diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi Salahuddin tidak membeda-bedakan itu. Punya common enemy yaitu adalah Syiah. Dan kalau disederhanakan adalah, kalau konteks kita hari ini sekarang ya, dari Salahuddin lagi kita belajar bahwa Baitul Maqdis tidak akan merdeka sebelum urusan Syiah selesai gitu. Karena itu ketika mendengar kabar Damaskus merdeka, saya pribadi berharap gitu para mujahidin melanjutkan pergerakannya ke Lebanon untuk menghabisi Syiah di sana, menyelesaikan ya. Kemudian ke Irak, kemudian sampai ke Iran. Ketika itu sudah dikerjakan, itu dahsyat sekali itu dampak. Dan eh, itu belajar dari Salahuddin Ayyubi ya, dan ranahnya adalah ranah sosial politik. Jadi dinamika di lapangan demikian. Dan eh, belajar dari Salahuddin Ayyubi di era itu ya, tidak akan selesai pembebasan Baitul Maqdis sampai selesai pemerintahan Syiah yang ada di kawasan sekitarnya gitu. Ya mungkin di level kiainya, ulamanya masih ada, di grassrootsnya masih ada, tetapi Syiah jangan sampai berkuasa, itu yang jadi problem. Karena dia selalu menjadi kolaboratornya penjajah.
Nah, cerita sedikit lagi ya, Baitul Maqdis dijajah di tahun 1099 Masehi itu. Kenapa bisa terjadi penjajahan? Kenapa? Karena 1 tahun sebelumnya Baitul Maqdis itu dipimpin oleh Bani Saljuk yang berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Tapi kemudian karena ulah Syiah inilah, bahkan kalau ditarik ke belakang lagi, Syiah inilah yang men-trigger pasukan Salib untuk datang ke Timur Tengah. Kenapa? Karena di salah satu fase saat Syiah Fatimiyah berkuasa di Baitul Maqdis, mereka mengusik-usik tuh gerejanya orang-orang, gereja Qiyamah, gereja 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 sucinya orang-orang Kristen lah di era itu. Itu yang kemudian di antara catatan sejarahnya adalah itu yang men-trigger pasukan Salib datang ke Timur Tengah atau datang ke Baitul Maqdis. Itu di antara triggernya, dan memang yang membuat problem adalah Syiah karena dia yang menyerang pasukannya Saljuk dan bekerja sama dengan pasukan Salib ketika itu. Pasukan Salib yang mengakomodir, yang menyambut, yang menyiapkan tempat pelabuhannya itu adalah Syiah Fatimiyah. Uh, Waktu itu siapa ya ketuanya, saya lupa, nanti bisa dicek lagi ya. Jadi Baitul Maqdis di era Saladin itu dijajah hasil dari kerjasama kolaborasi antara Syiah dengan pasukan Salib, dan berhasil dibebaskan setelah Salahuddin Alayubi menyatukan ahlu sunnah wal jamaah ya, secara hakiki gitu ya, Sunni, dan kemudian secara bersamaan bersama-sama mengalahkan pasukan Salib. Jadi itu ya, mudah-mudahan cukup panjang, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Kalau urusan akidah eh, bisa dibaca di fatwanya MUI dan lain sebagainya yang sangat clear ya. Tapi di urusan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis kita perlu belajar ke belakang dan optimis bahwa ini angker yang harus segera diselesaikan gitu ya. Mungkin nggak sampai ke pemikirannya karena kalau sudah mengakar cukup sulit. Tapi kalau udah jangan biarkan Syiah berkuasa aja udah itu. Kalau belajar dari Salah dan lain, sambil terus kita uh, lawan dari perspektif pemikiran dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ikut menjawab ya, Ustazah Tanya Nurul Ustadz, Atika. izin Jazakumullah bertanya. khairan. Izin bertanya Ustadz Faris. Ya, Terkait boleh, dengan boleh. kitab Arba'in Nawawiyah ya, ada nggak kitab-kitab para ulama baik salaf maupun kholaf itu yang eh, mensarah ataupun kemudian eh, menjelaskan kitab Arba'in Nawawiyah itu yang terkait langsung dengan Baitul Maqdis begitu. Mungkin bisa menjadi referensi bagi kita ketika kita bicara tentang Arba'in Nawawiyah, itu langsung kita kaitkan dengan Baitul Maqdis itu. Ada nggak kitab-kitab para ulama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika eh, menginterpretasi perintah Rasulullah SAW untuk memerdekakan Baitul Maqdis tadi kan eh, Ustadz Faris menjelaskan bahwa tidak harus secara lugas, secara implisit itu terdapat di dalam perkataan atau kaulnya Rasulullah SAW. Itu bisa diinterpretasi dari eh, apa yang beliau lakukan meskipun itu tidak keluar dalam bentuk kalimat begitu ya, dalam bentuk perkataan beliau begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada masa-masa antara antara masanya Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, para ulama ini kemudian menyusun kitab-kitab gitu ya yang bisa kita temui sampai sekarang yang terkait langsung dengan Baitul Maqdis itu kitab apa saja misalnya. Syukran jazakallah khairan.
Sekarang sudah terdengar jelas ya suaranya? Sudah? Sekarang? Alhamdulillah sudah terdengar. Nah, Alhamdulillah sudah terdengar. tadi nggak ganti mic soalnya, ganti mic laptop. Oke, pertama adanya kajian itu adalah bagian dari keresahan saya ya sebagai santri. eh Kan proses belajarnya gini, kalau saya belajarnya kan nyantri dulu, kemudian tiba di satu fase, kemudian di tahun 2016 Allah Subhanahu wa taala perjalankan saya untuk mengikuti Muktamar Baitul Maqdis dan mendapatkan perspektif baru tentang Baitul Maqdis di tahun itu ya, 2016. Dari sanalah kemudian apa ya, semacam di syaraf-syaraf kayak recall memory barangkali ya, yang sudah dipelajari. Baitul Maqdis ternyata ada ya di dalam hadis ya, ternyata banyak disebutkan ya. Oh, mulai memikirkan bagaimana menghubungkan Baitul Maqdis dengan yang selama ini sudah dipelajari gitu. Terutama bagian kata misalkan kalimat ma'rifah gitu. Kan oleh Profesor Abdul Fatah Al-Awaisi selalu diulang-ulang ya kata ma'rifah. Saya sebagai santri kan ke-trigger untuk mencari tahu akarnya dari mana ini kata ma'rifah. Setelah dicek ya kata ma'rifah itu adalah tafsir surat Az-Zariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Ibnu Abbas. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan illa liya'rifun. Nah, itu beberapa eh, proses berpikir itu berjalan dari setelah kenal Baitul Maqdis, kemudian punya hazanah atau memori sebagai nyantri ya, belajar hadis, belajar Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah juga yang menjadi dasar ya keresahan di Arba'in Nawawiyah ternyata relate dengan Baitul Maqdis ya. Orang yang nulis ini adalah mudirnya madrasah hadis di zaman di zaman Nuruddin Zangki, maaf, madrasah Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zangki, dan Nuruddin Zangki adalah salah satu pejuang Baitul Maqdis gitu. Memang tidak disebutkan secara khusus, tapi mungkin membacanya bisa seperti ini kali ya, Bu Aini, Saza ini ya. Di zaman itu kan masih dekat ya dengan era kenabian, masih dekat dengan eranya ulama, dekat dengan jihad, dekat dengan dulu belum terpisah, enggak, bukan terpisah-pisah. Dulu masing-masing itu mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi tugasnya pemimpin ya menegakkan keadilan dan jihad gitu. Jadi dikerjakan oleh para pemimpin, dan itu tidak kosong di zaman itu. Seburuk-buruknya pemimpin penguasa waktu itu masih gitu. Nah, sementara kita jadi ulama di level itu, levelnya adalah mentarbiyah para pemimpinnya dengan cukup dengan hadis gitu, cukup dengan hadis yang Rasulullah SAW, itulah kemudian menjadi apa ya, menggerakkan ruhul jihadnya, membuat semangat jihadnya apa menyala gitu ya. Minyaknya itu adalah Quran, hadis. Karena itu ulama tidak banyak, ini sepengetahuan saya, mungkin nanti bisa dicek, kita perlu ini ya, perlu melakukan literatur review terhadap syarah-syarah di Arba'in, apakah sudah pernah ada gitu yang mensyarah dan mengaitkannya dengan Baitul Maqdis. Mungkin ada, karena keterbatasan ilmu saya mungkin kita perlu sama-sama mencari. Nah, di zaman itu jihadnya sudah dikerjakan gitu. Jadi tugasnya ulama adalah membensini kalian, memberikan bensin dan kemudian memotivasi dengan apa? Cukup dengan bacaan Quran, bacaan hadis, mereka sudah terdorong gitu. Jadi tidak perlu banyak kata-kata syarat seperti. Nah, sementara kita hari ini hidup di zaman yang sangat berbeda sekali itu dengan zaman itu. Di zaman sekarang
pemimpinnya tidak mengerjakan tugasnya dengan baik ya, terutama dalam kaitan dan menjalankan syariat-syariat Islam. Di sini mulailah ulama memberikan syarah dengan sudut pandang modern, sudut pandang kontemporer, dan sudah mulai membaca mengkaji siasat syariat dan lain sebagainya. Dan kita sebagai awam tidak cukup, artinya ketika dibacakan Quran, dibacakan hadis, levelnya belum jauh dengan, karena kita di umat akhir zaman ya. Kalau di zaman itu, di generasi itu, sebelum jihad itu dibacakan hadis, mereka sudah membara gitu semangat jihadnya. Kalau hari ini kita dibacakan hadis kan butuh syarat dan lain sebagainya. Itu mungkin gap ininya, gap generasi antara di zaman itu dengan sekarang, dan memang PR-nya kita perlu melacak gitu apakah ada ulama-ulama yang mensyarah hadis arba'in secara khusus. Nah, ini nanti bisa berbagi ya kalau menemukan kitabnya atau apapun itu yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, dari syarah hadis arba'in Nawawiyah. Dan kalaupun belum ada, ini peluang ya buat para ulama untuk mencerahkan para umatnya, mencerahkan umatnya Rasulullah SAW untuk diberikan perspektif Baitul Maqdis, tapi ditulis oleh ulama dan dikaji secara komprehensif, sehingga itu bisa menjadi dasar. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit saja ini untuk menghubungkan Baitul Maqdis dengan hadis arba'in, karena tinggal memang PR-nya itu gini, kalau levelnya syarah ya, dia kan perlu diuraikan secara komprehensif basicnya gitu ya. Sebenarnya dibuat eh, struktur berpikirnya tuh dari misalkan tadi hadis pertama tentang niat gitu. Niat ditarik generalisir dulu, niat apa, misalkan niat ibadah, kemudian nanti sholat, kemudian puasa, kemudian bicara tentang jihad dan pembebasan Baitul Maqdis, karena perlu dijembatani itu struktur berpikirnya dari niat sampai ke Baitul Maqdis secara lengkap dan komprehensif. Itu jawaban untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di zaman itu, di zamannya referensi-referensi ulama yang mengkaji tentang Baitul Maqdis. Nah, ini sama ya, seperti yang di awal tadi, di zaman itu ini mungkin siapa ya, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, namanya Imam Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi ini saya dapat ceritanya dari Dr. Khalid. Jadi ketika terjadi pembantaian kaum muslimin di Masjidil Aqsa, yang waktu itu korbannya sampai 70.000 ya, dibantu oleh pasukan salib, itu kan mereka pada berhamburan gitu ya, dari Baitul Maqdis kemudian hijrah ke Syam. Ketika di era itu, di tahun-tahun awal penjajahan itu, ada seorang ulama namanya Imam Al-Harawi, itu keliling itu ke masjid-masjid di Damaskus, maaf, di Syam ya, di Syam, mengingatkan para kaum muslimin, mengingatkan para pemimpin untuk berangkat dan jihad ke Baitul Maqdis. Saya redaksinya agak lupa ya, tapi yang jelas Imam Al-Harawi ini mendorong para pemimpin di setiap khutbah-khutbahnya, di setiap ceramah-ceramahnya, untuk bergerak jihad ke Baitul Maqdis. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar untuk tadi ya, hadis yang pertama, hadis yang ke-9 dijadikan, diinterpretasikan dasar bahwa perintahnya itu adalah merdekakan Baitul Maqdis. Nah, diantaranya adalah bisa dipetik dari fatwanya atau sudut pandangnya Syekh Imam Al-Harawi di tahun-tahun itu gitu. Nanti saya sambil murojaah ya, itu dapat dari mana, dan sambil cari-cari gitu, karena dulu sempat nanya ke Dr. Khalid, karena ada beberapa nama ulama yang menggunakan nama Imam Al-Harawi ya, termasuk diantaranya adalah eh, yang disyarah oleh Imam Ibnul Qayyim. Madarijus Salikin itu adalah syarah dari Manazilus Sairin. Manazilus Sairin ditulis oleh Imam Al-Harawi, buku tentang Tazkiyatun Nafas. Nah, itu apakah itu atau bukan itu? Jadi perlu dicek lagi tuh, Imam Al-Harawi yang mana gitu. Demikian Ustazah, ini mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya. Insyaallah.
terdengar ya jawabannya ya, mudah-mudahan. Eh, Syukran, syukran Ustaz, terdengar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. aku ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan dan sedikit hikmah kalian tentang Baitul Maqdis dari hadis 9 dan 10. Kita lanjutkan esok hari insya Allah. Mohon maaf atas banyak salah hilaf yang terucap. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.